Oke, Sobat Rupa Pena ya. Di sini sedikit berhujan ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan lanjut ya tentang tumbukan lenting sebagia. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Oke, tumbukan lenting sebagia. Apa itu tumbukan lenting sebagia? Ya, tumbukan lenting sebagian itu sering disebut dia tumbukan tidak sempurna lentingnya. Kenapa tidak sempurna? Nanti akan kita bahas. Dan ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tiap hari ini kita kerjakan. Kalau ini tiap hari kita kerjakan, contohnya apa? Gitu. Coba kita bernalar dulu, bernalar ya. Seperti judulnya ini, Rupa Pena, ruang para penalar ya. Kalau bernalar kita begini. Kenapa benda jatuh bebas itu kalau kita lepas dari ketinggian tertentu, pantulannya itu tidak sama tingginya dengan ketinggian ketika kita menjatuhkannya, ya kan? Ketika memantul dia tingginya tidak sama ketika kita menjatuhkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada yang hilang? Apakah mungkin pengaruh daripada angin atau yang lain? Maka untuk lenting sebagian ini itu bisa kita temukan alasannya. Alasannya begini. Coba kita ingat ciri umum dari tumbukan di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ciri umum tumbukan itu adalah bergantung pada namanya koefisien tumbukan atau nilai daripada E, koefisien restitusi. Nah, kalau bergantung pada itu, maka proses di mana jatuh bebas suatu benda itu tadi jatuh, berarti itu juga tumbukan. Ini coba kita perhatikan. Kalau ada benda jatuh daripada ketinggian ini, ya kan? Ini ketinggian H1. Pantulan kedua H2, pantulan ketiga H3. Kalau kita perhatikan, dia malah semakin rendah. Semakin rendah. Kalau semakin rendah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah begini. Pada tumbukan lenting sebagian, besarnya kecepatan relatif sesudah kita jatuhkan atau setelah bertumbukan dengan lantai itu lebih kecil daripada sebelum bertumbukan. Gitu. Jadi kalau tanda negatif atau tanda positif dalam kecepatan itu arah, itu harus kita ingat karena ini tentang vektor. Sehingga kenapa? Ketika kecepatannya kecil, maka mempengaruhi energi kinetik. Energi kinetiknya itu lebih kecil. Ya kan? Energi kinetik total kedua benda itu setelah bertumbukan lebih kecil daripada sebelum bertumbukan. Gitu. Ya kan? Berarti masuk nalarnya. Oh iya, kalau kecepatan kecil, energi kinetik kecil. Oke. Sehingga energi kinetiknya tadi setelah itu kecil, setelah bertumbukan kecil. Sebagian lagi kemana? Sebagian itu di prosesnya itu ada yang hilang. Hilang itu bukan berarti dicuri atau misalkan terbuang sia-sia, bukan. Itu pasti berubah menjadi energi lain. Energi apa? Energinya adalah mungkin energi panas atau mungkin energi bunyi. Kalau kita jatuhkan, biasanya yang paling gampang kita amati adalah jatuh bola ke lantai, bunyi dia. Plum, katanya, ya kan? Itu dia. Itu energi bunyi. Dari mana itu dihasilkan? Dari energi kinetik setelah tumbukan tadi, karena dia berkurang. Gitu. Sudah? Oke. Jadi pada tumbukan lenting sebagian ini apa yang berlaku? Berlaku hukum kekalahan momentum. Ingat, setiap tumbukan di video sebelumnya, setiap tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Harga koefisien tumbukannya itu di antara 0 dan 1. Tidak boleh 0, tidak boleh 1. Ya, berarti dia bisa 0,2 atau bisa 0,99 gitu ya. Yang penting tidak 1. Baru yang ketiga, kita perhatikan ini, tidak berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Kenapa? Karena tadi energi kinetiknya tidak sama awal dengan akhir. Ada energi yang hilang. Bagaimana kita menghitung energi yang hilang itu? Caranya gampang. Tinggal kita hitung energi kinetik sebelum tumbukan, kan nilainya lebih besar. Kita kurangi aja dengan energi kinetik setelah tumbukan. Itulah
energi yang hilang, atau mungkin itulah energi yang berubah jadi panas atau bunyi gitu. Sudah? Oke. Coba kita lihat skema berikut ini. Coba perhatikan skemanya. Ini ada bola mula-mula pada ketinggian H1. Terjadi pada dua benda. Benda kedua yang mana? Ya lantainya kita anggap benda kedua. Benda pertamanya adalah bola. Berarti ingat, lantainya nggak mungkin bergerak. Nggak mungkinlah lantai di rumah kita itu pas kita jatuhkan bola, maka dia pun lantainya mantul-mantul. Tidak mungkin. Itu di luar nalar. Nalarnya itu salah, iya kan? Di luar nalar. Itu bukan lagi para penalar yang menalar seperti itu. Ya? Berarti nanti V2 karena benda kedua lantai itu kita anggap 0. V2 sebelum dan setelah tumbukan itu 0. Nah, ya kan? V1 itu bola, V1 aksen juga bola. Oke. Pernah dengar koefisien restitusi ya? Rumusannya sudah ada di video sebelumnya. Apa hubungannya dengan gerak jatuh bebas? Ini hubungannya. Rumusan E itu kan min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Artinya selisih kecepatan sesudah dibagi selisih kecepatan sebelum tumbukan. Oke. Berarti karena V2 dan V2 aksen tadi 0, maka kita masukkan nilainya 0. 0 kurang V1 aksen min. Ya kan? Min jadi pos V1 aksen. 0 kurang V1 min V1. Itu dia. Kalau ini perhitungan matematika yang sederhana. Oke, ingat konsep gerak jatuh bebas. Sebelumnya kan udah belajar kita gerak jatuh bebas ya. Oke. Gerak jatuh bebas itu kalau ke bawah bertanda positif. Apa? Searah dengan percepatan gravitasi bumi. G bernilai positif. Kalau ke atas bertanda negatif. Arah berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga kalau kita rumuskan nilai E ini, rumusan ini tadi, kita masukkan nilai yang ini, berarti dia akar 2GH2 per min dikali min akar 2GH1. Nah, min kan jadi positif ya. 2G dengan 2G bisa kita matikan karena nilainya sama. Berarti muncul E sama dengan akar H2 per akar H1 dalam bentuk akar dia. Coba lihat kasus ini. H1 benda posisinya sebelum kita jatuhkan. Setelah memantul jadi H2. Coba kita nalar. Misalkan ini. Kita ukurlah tinggi awalnya itu adalah 10 meter. Terus kita jatuhkan, memantul lah dia kan? Memantul. Setelah memantul, ternyata kita ukur pantulannya cuma 2,5 meter. Maka kalau kita nalar, ya kan? Kita nalar, masih ada nggak pantulan ketiga? Ya kan? Masih ada nggak pantulan ketiga? Kalau kita mau buktikan pakai rumusan, ya gampang. Tinggal kita ambil aja perumusan dari tumbukan lenting sebagian ini. Ingat rumus tadi, E sama dengan akar H2 per H1. Koefisien restitusi kan akar H2 per H1. Biar gampang perhitungannya, kuadratkan aja kiri kanan. Ini dikuadratkan, hasilnya ini. Ya kan? Oke, berarti nanti mencari E kuadrat itu gampang aja, H2 per H1. Pada kasus ini, kan kita temukan E kuadrat. Berarti E kuadrat itu adalah 2,5 per 10, H2 per H1 kan? Seperempat. Maka nilai E kita akarkan jadi setengah. Kalau sampai situ saya pikir paham. Oke. Ya udah, kalau mau tahu H3 gimana? Ya tinggal masukkan aja rumusnya. Berarti H3 adalah sama dengan E kuadrat dikali H2. Karena yang ditanya itu pengalinya yang sebelumnya. Contoh, kalau ditanya H4 berarti E kuadrat H3 gitu. Bisa ya? Ditanya H5 E kuadrat H4 gitu. Maka H3-nya kan seperempat dari 2,5. Karena pantulan kedua 2,5. Masih ada kan nilainya? Masih ada. Berarti pantulan ketiga masih ada. Gitu. Sekitar berapa? Ya tinggal kita hitung aja. Seperempat dikali 2,5. 2,5 bagi 4. Gitu kan? Sekitar 0, sekian lah itu kan? Gitu. Berarti semua yang kita kerjakan setiap hari itu, kalau kita nalar, berhubungan dengan fisika. Oke, supaya kita lebih sering jumpa, jangan lupa di like, di subscribe ya. Sebarkan video ini sama adik-adikmu atau kawan-kawanmu atau sahabatmu. Sebarkan video ini supaya mereka tahu bahwa setiap hari kita berhubungan dengan fisika.